Karena Linier. Gabrieli senyum-senyum seperti orang gila di dalam toko pakaian dalam wanita. Dia dengan tidak tahu malunya mengambil hampir seluruh model linier seksi yang dijual di toko tersebut. Sementara Elia, gadis kecil itu hanya patuh sembari menerima semua pakaian dalam yang dipilih oleh suaminya. Terkadang wajahnya memerah ketika melihat model linier yang begitu terbuka dan sialnya terlihat sangat menggoda. Sayang, nanti malam aku ingin kamu memakai model linier yang ini, ucap Gabrieli sambil mengangkat satu model linier berwarna merah darah ke arah hadapan Elia. Gluk, wajah Elia kian memerah ketika mendengar suara tawa para karyawan toko. Dia kemudian segera merebut lingkar seksi tersebut dari tangan suaminya lalu menyembunyikan di balik tas. Kak Iyal, kenapa frontal sekali sih? Aku kan jadi malu ditertawakan oleh kakak-kakak itu. Protes Elia setengah berbisik. Malu kenapa? Kita kan suami istri, tidak ada salahnya juga berbicara seperti tadi. Sahut Gabrieli sambil terus memilih model-model pakaian dalam yang lain. Yang ini lebih seksi sayang. Astaga, aku jadi bingung ingin memintamu memakai yang mana dulu. Melihat suaminya yang begitu antusias memilih pakaian dalam untuknya, lama-lama Elia jadi ikut terhanyut juga. Dia sudah tak mempedulikan lagi suara tawa para karyawan toko. Elia bahkan mau-mau saja ketika diminta suaminya untuk berpose ala model yang biasa muncul di dalam majalah dewasa. Apakah begini sudah terlihat seksi, Kak? Tanya Elia sambil mengedipkan mata. Gabrieli menggaruk-garuk dagunya sambil berpikir, bergaya ala desainer kondang. Dengan sok pintarnya dia mengatur pose istrinya agar terlihat lebih menggoda. Nah, begini baru seksi dan menggoda. Setelah itu keduanya tertawa bersama-sama. Lepi dan Lucy yang kebetulan sudah selesai berbelanja datang menyusul. Mereka tercengang kaget melihat kelakuan aneh Gabrieli dan Elia. Tak tahan melihat pose-pose Elia yang terlihat seperti wanita murahan, Lepi dengan geramnya berniat datang menghampiri. Dia merasa perlu menyadarkan Gabrieli kalau di luar toko banyak mata lelaki yang sedang menatap haus akan pose panas Elia. Nona Lepi, panggil Lucy sambil menantang Lepi yang ingin menghampiri majikannya. Apa? Itu apa sebaiknya kita jangan mengganggu kebersamaan Tuan Muda dan Nyonya Elia dulu? Aku takut Tuan Muda murka. Jawab Lucy, takut. Murka? Ya murka saja, apa urusannya dengan kita? Saut Lepi, tapi Lucy, coba kau perhatikan sekeliling toko ini. Lihat, ada berapa ratus mata buaya yang diam-diam sedang mencuri pandang pada tubuh majikanmu. Masa iya aku harus diam saja dan membiarkan Elia terus berpose seperti itu? Tidak mungkin kan? Omel Lepi kemudian menepis tangan Lucy yang masih menahan lengannya. Sweetie, apa kau juga ingin membeli lingkar seperti Elia? Lucy menelan ludah, dia lupa kalau pria permen karet ini masih berdiri di sebelahnya. Sambil menahan malu, Lucy mencoba untuk abaikan pertanyaan Glenn. Dia takut pria ini akan kembali melakukan pelecehan seperti saat di mobil tadi. Sweetie, kenapa diam saja? Kalau memang kau mau beli, ya sudah ya masuk. Atau kau ingin aku membooking toko ini dulu supaya bisa leluasa memilih lingkar yang kau suka? Tunggu sebentar, aku akan menghubungi seseorang dulu. Plak, Glenn, tolong jangan gila. Aku untuk apa aku mau beli benda-benda mengerikan itu? Aku belum menikah. Lagi pula aku juga bukan wanita panggilan, jadi tolong jangan sembarangan. Ucap Lucy terbata-bata sambil meremas tangan yang baru saja digunakan untuk memukul kepala Glenn. Bukannya marah karena kepalanya dipukul, Glenn malah menyeringai senang. Pukulan itu dianggap sebagai bentuk perhatian pertama yang diberikan Lucy padanya. Membeli lingkar tidak harus menjadi wanita panggilan juga, Sweetie. Tanpa menikah pun juga tidak akan ada yang melarang kalau kamu memang menginginkannya. Atau jangan-jangan kau ingin aku yang memilikannya untukmu, iya? Glenn? Lepi berdecak kesal melihat ulah pasangan baru yang ada di depannya. Sambil menggerutu, dia akhirnya mendatangi Gabriel dan Elia. Tidak, kalian tidak mereka. Sama-sama bertingkah tidak waras hanya karena lingkar. Tangan Elia yang hendak mengambil sepasang leher berwarna hitam terhenti di udara ketika mendengar celutukan Lepi. Segera dia menoleh ke arah Lepi. Kak Lepi ini kenapa sih datang-datang langsung mengomel? Ucap Elia heran. Bagaimana tidak mengomel, lihat saja bagaimana kelakuan kalian berempat. Memalukan sekali. Saut Lepi bersungut-sungut. Elia meringis, jangan dengarkan dia. Dia itu hanya iri saja karena kekasihnya tidak ada di sini. Ucap Gabriel yang tidak suka kebersamaannya dengan Elia diganggu. Iri kepalamu. Ya Gabriel, percaya tidak, setelah ini kau pasti akan bersujud dan berterima kasih padaku. Saut Lepi dengan seringai jahat di bibirnya. Sebelah alis Gabriel terangkat, ada firasat buruk yang dia rasakan ketika melihat seringai di bibir Lepi. Kenapa Kak Iyal harus bersujud pada Kak Lepi? Bersujud itu hanya kepada Tuhan, Kak, bukan kepada sesama manusia. Terlebih lagi manusianya seperti kakak, sangat tidak etis. Celutuk Elia yang sukses membuat Lepi terbakar amarah. Apa kau bilang, Elia? Tidak etis? Ya, maaf, sahut Elia sambil menggaruk kepala. Gabriel yang masih penasaran dengan ucapan Lepi segera mendesaknya untuk bicara. Dia dibuat tidak nyaman dengan ucapannya yang masih menggantung. Lepi, beritahu aku apa maksud dari ucapanmu tadi? Ucapan yang mana sih? Ledek Lepi. Jangan bertele-tele atau aku tidak akan membiarkanmu menikmati uangku lagi. Cepat katakan sekarang.
Desak Gabrielita sabar. Hais, beraninya kamu mengancamku. Makanya cepat katakan sekarang sebelum aku berubah pikiran. Iya. Sebelum bicara, Lepi memastikan terlebih dahulu kalau di luar toko para buaya itu masih ada. Dia harus mempunyai bukti yang kuat jika tidak ingin disembur oleh pria tengik ini. Begini Gabrieli, sebenarnya aku tidak keberatan kalau Elia berpose ala-ala model majalah dewasa di toko ini. Tapi masalahnya kaca di toko ini tembus pandang. Jadi apa yang kalian lakukan di sini bisa disaksikan oleh banyak mata di luar toko. Sekarang coba kalian lihat dan hitung ada berapa banyak buaya buntung yang sedang melirik ke arah sini. Tidakkah kalian merasa kalau mereka adalah sesuatu yang harus sesegera mungkin disingkirkan? Gabrieli langsung menebar tatapan tajam ke arah sekeliling toko. Benar saja, meski pengawal yang dia bawa sudah berjaga di bagian depan toko, masih ada banyak mata nakal yang terus melirik ke dalam sini. Gabrieli yang sadar kalau istrinya masih memegang ring R segera merebutnya kemudian berteriak memanggil Ares, hingga membuat semua orang yang ada di sana terperanjat kaget. Ares? Dari luar toko, Ares nampak berjalan cepat ketika namanya dipanggil. Dia yakin sekali pasti ada masalah besar yang akan segera terjadi. Ya, Tuan Muda. Hajar semua laki-laki yang sudah lancang memperhatikan istriku. Beraninya mereka mengambil keuntungan dariku. Kesal Gabrieli sembari mengeram marah. Ares mengangguk, dia segera mendatangi anak buahnya kemudian meminta mereka untuk menghajar semua orang berjenis kelamin laki-laki yang sudah berani mengganggu waktu majikannya. Dalam sekejap, suara teriakan kesakitan langsung menghiasi bagian depan toko. Elia yang melihat hal itu bergedik takut. Sungguh suaminya sangat mengerikan ketika ada orang yang berani mengusiknya. Dia kemudian menoleh ke arah samping ketika merasakan sebuah lengan kekar melingkari pinggangnya. Aku di sini, kenapa malah menatap pria lain, Tanya Gabrieli. Aku bukan menatap mereka, Kak, tapi aku itu sedang iba akan nasib mereka. Jawab Elia. Iba, jadi kamu merasa kasihan pada pria-pria cabul itu? Kurang ajar, sudah dipukuli pun para hidung belang itu masih saja mencuri perhatian istrinya. Dengan kadar emosi yang semakin naik, Gabrieli berniat meminta Ares untuk menghabisi semua orang itu. Dia tidak tahan istrinya mengasihani pria lain selain dirinya. Ares? Bun, Cup, mau lanjut berbelanja atau malah mau mengurusi mereka, Tanya Elia. Seperti biasa, amarah Gabrieli akan langsung hilang jika istrinya sudah membujuk dengan cara yang sangat amat manis. Lepi yang melihat hal itu langsung menyindir penuh rasa jijik. Iyuh, dasar tidak punya harga diri, baru dicium saja sudah lulu, murahan. Tidak ada yang murahan, jika istriku yang melakukan, bilang saja kau iri melihat keromantisan kami, iya kan? Ejek Gabrieli sambil tertawa lebar. Seandainya ada anak dakjal yang muncul sambil membawa palu besar di sana, Lepi pasti akan langsung menyewanya kemudian memukulnya ke kepala Gabrieli. Tapi karena suhu tubuhnya semakin panas, Lepi memutuskan untuk sedikit irit bicara. Dia pun akhirnya ikut memilih pakaian dalam sembari mengganggu kebersamaan pasangan suami istri tersebut. Jika kalian penasaran di mana Glenn dan Lucy, mereka sebenarnya juga ada di sana, atau lebih tepatnya Glenn yang memaksa Lucy untuk masuk. Saat Glenn sibuk menunjuk ini dan itu, gadis di sebelahnya hanya bisa tertunduk dengan wajah memerah seperti kepiting rebus. Ayolah, siapa yang tidak malu ketika harus memilih pakaian dalam di hadapan seorang pria? Hanya Tuhan yang tahu betapa malunya Lucy saat ini.